Shalom. Ya, saya ajak saudara membuka kembali di bagian awal berkenaan dengan tema khotbah kita. Saya 1 bulan ini berkhotbah tentang visi, misi, dan nilai-nilai gereja. Kita akan melihat bagian yang pertama, nilai-nilai gereja kita. Mari saudara kita hafalkan bersama-sama kembali. 1, memuliakan Tuhan. 2, berdasarkan Alkitab. 3, bertumbuh lewat pemuritan. 4, bersekutu. 5, berdoa. 6, mengabarkan Injil. Kita ulang satu persatu. 1, kurang kuat. Saudara, saya perhatikan di YouTube suara saudara enggak masuk di rekaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mau dikhotbahkan lebih kuat. 6. Ini temanya, saudara. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 tadi yang sudah dibacakan, saudara. Saudara memperhatikan satu peta yang ada saya ambil dari Alkitab bahasa Indonesia di paling belakang. Nanti saudara bisa lihat halaman paling belakang, melihat dunia perjanjian baru. Saudara yang mau ke Turki nanti akan ke daerah-daerah itu. Dunia perjanjian baru, saudara perhatikan di situ. Dan saya ajak saudara memperhatikan ini bagian daripada perjalanan misi dari Paulus. Ya, misionaris Paulus ini perjalanan misinya ada dalam tahap-tahap. Dan salah satunya perjalanan yang kedua adalah berbicara pada pasal yang ke-16 dari Kisah Para Rasul ini. Saudara, kita percaya bahwa Kisah Para Rasul pada waktu kita saksikan di perikop ini, Paulus bukan hanya dengan Barnabas saja, tetapi juga saya melihat nanti dalam surat Filipi itu dengan Timotius, dengan anak bimbingnya. Dan yang berikutnya yang pasti, saudara, yang menjadi saksi mata, yaitu penulis Kisah Para Rasul. Siapa, saudara? Lukas. Saya yakin Lukas ikut serta dalam perjalanan misi, bukan hanya dia ada di outsider, di luar, tapi dia masuk dalam menyaksikan bagaimana berdirinya gereja yang dirintis oleh Paulus, yaitu jemaat di Filipi. Dan minggu depan kita akan mempelajari eksposisi dari surat Filipi. Menarik sekali, saudara. Saudara sekalian, bagaimana Paulus sampai ke Filipi? Saudara lihat peta yang kedua, bagian yang kedua. Saudara perhatikan, kenapa saya ajak saudara untuk melihat beberapa tanda-tanda, yaitu kota-kota yang didatangi atau yang nantinya menjadi satu sorotan daripada Kisah Para Rasul pasal 16 ini, saudara. Kalau saudara memperhatikan di situ, saudara, di situ ada satu kota kecil. Saudara perhatikan ada Derbe. Kelihatan nggak? Ini bukan tes mata, tapi kelihatan nggak, saudara? Saya di sini ada optometris, jadi saya harus hati-hati, saudara. Kita nggak tes mata, kita memang mau lihat. Nanti di Alkitab, saya harapkan walaupun sudah kebaktian biasa dengan penampilan dari layar, saudara, bahwa Alkitab lebih membantu, bisa langsung lihat, perhatikan. Jadi Alkitab tetap menjadi pegangan kita, saudara. Ya, di situ saudara-saudara ada kota kecil yang dekat dengan Kilikia, itu ada kota Derbe, kota yang kecil, tapi juga ada Listra. Saudara perhatikan, Ikonium, Antioquia. Saudara perhatikan Antioquia ada dua, saudara jangan salah ngerti dulu. Antioquia yang dimaksudkan di sini, yang kita akan lihat nanti ini bukan Antioquia yang mengutus Paulus dalam pelayanan, saudara. Tapi Antioquia yang saya lihat di sini adalah yang dekat dengan Asia, yaitu bukan Antioquia yang ada dekat dengan Syria. Ini daerah dekat Asia yang kita lihat Paulus di situ. Dan di situ saudara-saudara perjalanan misionaris itu Antioquia. Ini adalah Antioquia yang bukan disebut dengan daerah dekat Syria, tetapi itu adalah berdekatan dengan Pisidia.
Antioquia Pisidia. Jadi nanti kalau kita melihat bagaimana perjalanan Paulus itu begitu luas, begitu jauh sekali, saudara. Nah, saudara perhatikan kembali, saudara. Paulus, saudara, bersama kawan-kawan di sini memulai pelayanan di sana, saudara. Nah, yang menarik sekali, kenapa jemaat yang berdiri justru itu ada di Filipi di atas, saudara. Perhatikan, di Makedonia. Makedonia adalah provinsinya, kotanya adalah Filipi. Nah, saudara, kita akan melihat Filipi, saudara. Tetapi kenapa dalam introduksi ini saya singgung sedikit, saudara, bahwa Paulus dalam perjalanannya, ini ada perjalanan kalau secara natural, secara umum, saudara, pasti Paulus secara sistematik akan melayani di tempat-tempat yang berdekatan, saudara. Tetapi kenapa sampai ke Makedonia, sampai ke Filipi? Kalau saudara perhatikan pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, di ayat yang ke-6 tadi dikatakan, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena apa, saudara? Dikatakan karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Saudara, ada kata penting yang dikatakan oleh Alkitab di sini, saudara, yaitu pertama, Roh Kudus yang melarang mereka pergi ke tempat-tempat yang berdekatan tadi, saudara. Saudara, yang kedua, saudara, kenapa Paulus sampai ke Filipi, sampai di daerah Troas, itu Paulus mendapatkan mimpi, mendapatkan visi dikatakan di sana. Saudara perhatikan di sana, yaitu orang Makedonia tadi memanggil Paulus dan kawan-kawan untuk apa, saudara? Untuk mengabarkan Injil. Maka berhentilah mereka di Makedonia dan sampailah dia di Filipi. Saudara, secara ringkas ada dua prinsip yang penting dalam bagian ini, saudara. Yang pertama, saudara, jawaban Tuhan yang jawabannya adalah no, atau ditutup jalan itu, tidak ke Asia tetapi ke Makedonia, ke Filipi, melintas jauh, saudara. Itu berputar. Tadi kalau saudara lihat peta, itu ada di daerah mana? Dia memulai dari Derbe, dari daerah Kilikia, itu sampai ke Makedonia, itu berputar jauh, saudara. Seperti kalau kita bayangkan dari Mesir mau pergi ke Gunung Sinai, itu bisa ditempuh dengan sekitar 8 sampai 12 jam naik bus. Kita tur tuh lihat perjalanan sampai ke Sinai. Itu cukup dengan waktu sekitar saya hitung 10 jam dari kota Kairo. Tetapi itu berputar-putar 40 tahun, saudara. Saudara bayangkan, saudara, ini di dalam kekristenan, di dalam perjalanan iman, seringkali kekristenan memahami bahwa jawaban Tuhan yang no itu dengan jawaban yang yes ini menjadi satu titik tolak yang kontradiksi, yang berlawanan, saudara-saudara. Tetapi perlu kita ketahui, saudara, jawaban no ataupun jawaban yes, jawaban tidak dan jawaban ya adalah dua-dua sama-sama merupakan pimpinan Tuhan. Amin. 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 Jadi kalau kita waktu-waktu berdoa, Tuhan katakan no, bahkan Tuhan tutup jalan itu, saudara. Jangan kita melihat, kadang-kadang orang Kristen katakan ini bagian-bagian yang ekstrim sekali, saudara. Tetapi mari melihat bahwa setiap perjalanan hidup kita, walaupun doa-doa kita yang kita naikkan begitu panjang, begitu lama, tetapi akhirnya Tuhan katakan no dan Tuhan memberikan yang lain, saudara-saudara. Ini pun guidance-nya adalah Tuhan. Pimpinannya Tuhan, saudara-saudara. Saudara, karena saya berpikir banyak orang Kristen, jawaban yang pasti benar adalah yes dari Tuhan. Tidak, saudara. No pun merupakan jawaban Tuhan, saudara. Tidak ditutup, itu pun merupakan jawaban Tuhan. Saudara sekalian, itu merupakan bimbingan Tuhan, saudara. Saudara, yang kedua, pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan, itu tidak kita terima secara pasif. Tidak. Tuhan mau kita beraktif. Tuhan mau kita melakukan sesuatu.
Kalau kita baca teks ini saudara-saudara, mereka berkumpul pergi ke melayani itu saudara-saudara, memberitakan Injil. Mereka bergumul dengan satu realitas saudara-saudara. Mungkin Paulus maunya pergi ke Asia karena yang dekat saudara-saudara. Tetapi dikatakan Roh Kudus melarang mereka, melarang Paulus. Bahkan Tuhan memberikan satu visi melalui jeritan seruan orang Makedonia yang memanggil Paulus dan kawan-kawan. Saudara-saudara, yang menarik sekali saudara, visi penglihatan yang dilihat Paulus itu bukan serta-merta jadi matang di situ. Tetapi ada kalimat berikutnya, kalau saudara memperhatikan di sana, saudara di situ, saudara-saudara, mereka di ayat yang ke-10 bersama-sama memikirkan dan menarik sebuah kesimpulan dikatakan. Melihat penglihatan itu segeralah mencari kesempatan, saudara-saudara. Ada satu tindakan berangkat ke Makedonia, penglihatan yang diberikan, kami menarik kesimpulan, saudara. Ada pergumulan, ada doa. Seseorang yang menyimpulkan, saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang digumulkan, saudara-saudara. Saudara-saudara, ayat 10 ini dari sini Paulus masuk ke Filipi. Dan dari sini penglihatan itu kita bisa melihat gereja yang didirikan Paulus, salah satu yang istimewa dalam Filipi. Saudara perhatikan nanti dalam surat Filipi, Paulus tidak pernah mengkritik jemaat Filipi. Mereka gereja jemaat yang sehat, healthy church. Jemaat yang sehat. Pemimpin-pemimpin jemaat yang sehat ada di sana. Nah, kita lihat nanti kenapa sampai terjadi begini, saudara. Saudara-saudara, dari Filipi kita bisa melihat surat Filipi yang ditayangkan oleh Paulus, saudara-saudara, dari penjara, saudara. Dari situ kita bisa melihat jemaat yang berdiri berikutnya. Kalau kita melihat peta tadi adalah jemaat Tesalonika. Ada 1-2 Tesalonika surat yang dilayangkan oleh Paulus juga. Bukan hanya Tesalonika saudara-saudara, yaitu ada surat yang diberikan kepada Corinthians yang kita sudah pelajari beberapa semester yang lalu. Ini dari Filipi perjalanan Paulus saudara-saudara. Saudara perhatikan, di situ kita kalau melihat ada satu big picture, satu gambar yang besar. Mungkin Paulus gak nyadari hari itu, saudara. Tapi kita pada waktu melihat dan menerima, menyaksikan surat-surat ini, kita bisa melihat pimpinan Tuhan itu secara komprehensif. Bukan sampai saja di Tesalonika, saudara, di Korintus, tetapi juga di Efesus, saudara. Saudara bisa melihat usia kita semakin lanjut, semakin bertambah. Bisa enggak kita melihat big picture, gambar yang besar, di mana Allah menuntun umatnya, menuntun gerejanya, menuntun anak-anak Tuhan, menuntun setiap orang beriman. Membimbing Paulus dalam. Ini dalam konteks apa, saudara? Konteks pimpinan Roh Kudus. Saudara perhatikan kata kunci, kata penting. Roh Kudus melarang, bukan berarti berkata no, tidak ada alternatif. Ada jalan lain yang Tuhan buka begitu luas sekali. Dan Injil Tuhan diberitakan dari 12 rasul. Hari ini gereja Tuhan berdiri berabad-abad. Bahkan di tahun 2023 saya menyaksikan secara statistik Injil sudah diberitakan sampai ke pelosok-pelosok. Di China, saudara perhatikan, itu sudah ada misionaris. Bukan hanya di China, di Mongolia. Seorang anak dari pendeta Robert Ben yang melayani di sana sebagai misionaris. Seringkali kami sharing lewat Zoom, berdiskusi melihat. Luar biasa sekali. Di daerah itu ada gereja berdiri, saudara. Ada anak-anak Tuhan berkumpul. Saudara sekalian, kita sampai ke Filipi sekarang, saudara. Waktunya singkat, kita perhatikan, saudara. Filipi adalah provinsinya adalah Makedonia. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-13. Saya mengajak saudara memperhatikan ada 2 wanita yang dicatat oleh Lukas di sini. Ayat 13.
Yang pertama dikatakan di sana, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang, sinagog. Tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Saudara-saudara, saudara melihat saudara bahwa Paulus di dalam strategi pelayanan, kenapa dia enggak ke pabrik-pabrik hari itu, ke pasar-pasar, tapi dia pergi ke sinagog, ke rumah sembahyang. Ini tentunya ada tujuannya, ada maksudnya. Dan dia punya kerinduan untuk menginjili orang-orang Yahudi hari itu. Orang-orang yang menganut Yudaisme. Dan Paulus ada di dalam rumah ibadat itu. Saudara, menarik sekali saudara. Saya berpikir bahwa ini pasti ada tujuannya. Rumah sembahyang itu biasanya adalah tempat orang yang sedang mencari Allah. Tempat orang yang sedang berteduh, berdoa di hadapan Allah. Di dalam pemahaman kepercayaan Yudaism, orang-orang Yahudi yang menyembah Allah yang monoteisme, yang esa, yang satu. Di mana kita bisa melihat nanti penginjilan itu masuk ke dalam dunia yang demikian, saudara. Dan saudara melihat nanti di dalam kehidupan kita. Dan ada 3 hal yang menjadi satu pertanyaan kita ketika Injil diberitakan. Di Kisah Para Rasul ada 3 poin. Yang pertama, siapa yang diinjili? Siapa? Siapa yang sedang diinjili? Siapa yang sedang menyaksikan Injil? Yang kedua, bagaimana? Bagaimana Injil itu bisa diberitakan dan sampai bahkan membawa ke sebuah pertobatan. Dan yang ketiga, yang perlu menjadi perenungan kita sebagai orang Kristen. So what? Lalu apa? Kalau kita sudah menerima Kristus, kalau saudara dan saya sudah diselamatkan, lalu apa? Nah, kita akan melihat dengan catatan Kisah Para Rasul 16 ini. Saudara, mari kita perhatikan ayat 13 sampai ke 15. Ayat 13 sampai 15, ayat 14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan, catatan penting, membuka hatinya sehingga ia memperhatikan. Saudara perhatikan, ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat 14 kita berhenti sejenak. Saudara, di situ ketika Paulus bertemu dengan wanita-wanita di rumah ibadat itu, ada seorang ibu, seorang wanita yang bernama Lydia. Lydia diberi keterangan adalah penjual kain ungu. Saya yakin Paulus bertemu ini bukan merupakan kebetulan, saudara. Dan Lukas mencatat, ia penjual kain ungu. Saudara tahu kain ungu ini boleh dikatakan penjual, ini artinya dia seorang bisnis. Dia bekerja sebagai seorang pembisnis. Dia businesswoman. Dia seorang pedagang yang sukses. Kenapa saudara-saudara? Karena dagangannya adalah kain ungu. Kain ungu, saudara-saudara, itu kain yang spesial. Warna ungu itu warna yang spesial. Ini kain ungu, kain yang mahal sekali. Karena biasa yang memakai adalah bangsawan, putri-putri raja, kerajaan-kerajaan, bangsawan-bangsawan, orang-orang yang ternama, saudara-saudara. Maka saudara, penjual kain ungu tidak sembarangan, saudara. Dia businesswoman, saudara. Dan saudara tahu dia berasal dari Tiatira. Tiatira adalah sebuah kota yang sangat terkenal dengan industri kain, saudara. Kalau saudara pergi ke Jakarta, saya pernah kalau waktu-waktu persekutuan itu hari Jumat, itu perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik ada kebaktian. Saya pernah diundang sebuah pabrik tekstil di Purwakarta. Saudara, di situ Purwakarta itu banyak pabrik tekstil, saudara. Bukan hanya di Purwakarta, sampai ke kota Bandung, itu kota tekstil, saudara. Perhatikan, saudara.
Saya bisa membayangkan Tiatira itu pernah ditemukan dalam sejarah, yaitu sebuah alat-alat di mana itu alat-alat yang sangat-sangat canggih untuk membuat kain ungu. Kain ungu itu bahannya dari apa? Dari kerang. Kerang yang bukan sejumlah 1, 10, 100, ribuan kerang itu diolah sedemikian rupa menghasilkan warna ungu, saudara-saudara. Dan itu menjadi sebuah kain. Saudara bisa bayangkan, Tiatira itu kota yang istimewa. Pendidikan tinggi, teknologi sudah maju di sana. Tiatira adalah tempat kebudayaan, industri, saudara-saudara. Lydia berasal dari Tiatira dikatakan. Saya yakin Lukas mencatat ini untuk melihat siapakah Lydia. Lydia bukan orang saja yang kaya, yang mewah, tetapi juga dia orang yang berintelektual yang luar biasa. Dan Lydia ini dikatakan ada di bait suci. Dia ada di sinagog. Saudara, dia juga dikatakan worshiper, orang yang menyembah Allah. Dia bukan orang Yahudi, tetapi dia mencari Allah di dalam logika, dalam pemikiran, dalam ketajaman. Penafsir mengatakan Lydia ini orang pinter. Dia sudah membanding-bandingkan dewa-dewa, dewi-dewi, saudara. Di dalam kepercayaan dewa-dewa, dia melihat dewa A dengan dewa B berperang. Tidak ada kedamaian, bertempur terus. Tetapi ada satu Allah yang monoteisme, Allah yang esa, itu yang ditemukan di sinagog. Tetapi apa yang terjadi? Hatinya belum damai. Tidak ada peace. Tidak ada damai dalam hidupnya. Karena apa, saudara? Paulus di sini berbicara tentang gospel. Manusia di dalam kehidupannya mungkin sudah memiliki apa-apa, tetapi ada emptiness, ada kekosongan dalam hidupnya, ada kekosongan di dalam batinnya. Dan inilah tidak bisa ditemukan selain daripada Injil itu yang dapat memenuhi. Injil ini yang dapat memuaskan kehidupan manusia. Lydia melihat di sana. Dalam kekosongannya itu dikatakan, Paulus datang di sana memberitakan Injil. Ayat yang ke-15, saudara perhatikan. Disebutkan di sana apa yang disebutkan oleh Lukas di situ. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Perempuan yang bernama Lydia mendengarkan Injil dan dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi Lydia bertobat itu melalui pemberitaan Injil Paulus. Ketika kekosongan hatinya, dia berusaha untuk mencari Tuhan. Di dalam Yudaisme, orang yang ingin mencari Tuhan harus memenuhi hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Allah. Usaha-usaha ini melelahkan dirinya. Maka pada saatnya, pada waktu dia melihat Injil, anugerah Tuhan, grace yang membawa peace, damai sejahtera, Lydia dikatakan dibaptis. Artinya Lydia menyerahkan dirinya kepada Allah. Menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itu artinya baptis. Pada waktu dia dibaptis, apa saudara? So what? Apa selanjutnya? Ini yang menarik bagi kita. Dia bawa seisi rumahnya. Seisi keluarga, saudara. Saudara perhatikan, mungkin saya menduga dia punya suami. Saya menduga dia punya anak. Dan sangat menduga banyak, saudara, orang-orang yang mempunyai kemampuan. Dia pasti punya pelayan-pelayan. Punya hamba-hamba. Dikatakan seisi rumah itu. Saudara-saudara, ini kerinduan daripada gereja kita hari ini. Seisi rumah, kalau saudara dan saya sudah menerima anugerah itu, kita sudah menerima berkat Tuhan, kita sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu ada satu gugahan dalam jiwa kita. Saudara, di dalam pemahaman teologi kita, saudara-saudara, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang selalu merindukan akan kasih Tuhan melimpah dengan kita. Itu menggugah hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Paulus memberitakan kepada perempuan Lydia di sana. Mungkin dengan pendekatan intelektual karena dia seorang intelektual yang tinggi. Dari kota Tiatira mungkin mengadakan Bible study bersama-sama. Mungkin ada diskusi, ada seminar, ada ceramah, saudara-saudara. Dan Paulus itu boleh dikatakan hamba Tuhan yang piawai sekali. Dia bisa menyampaikan dengan baik dan jelas. Sehingga ketika Lydia yang sudah dekat dengan Tuhan, tapi hatinya masih kosong. Saudara, Allah menjamah hati Lydia. Dikatakan di sana, saudara-saudara perhatikan tadi di situ ayat yang ke-14. Tuhan membuka hatinya. Hati Lydia dibuka oleh Tuhan. Saudara, saya dapat simpulkan, saudara-saudara, sepiawainya Paulus, sepandai-pandainya dia memiliki skill berkhotbah, berpidato, tetapi kalau Tuhan tidak menjamah hati manusia, dia tidak akan menerima Tuhan, tidak akan menerima Injil itu. Allah membuka hati, Allah membuka hati, dan dia percaya di sana dikatakan. Artinya maksudnya tanpa intervensi Allah, seseorang tidak mungkin bisa percaya pada Tuhan. Saudara percayakan hal itu? Amin. Allah yang menjamah hati manusia. Saudara, saya itu mengabarkan Injil. Tapi harus ingat, tanpa Allah beserta kita menjamah hati manusia, seseorang tidak akan berubah hidupnya. Pak, saya sudah ngabarkan Injil tapi dia belum mau menerima. Gak apa-apa, yang penting kita sudah beritakan Injil. Itu bagian Roh Kudus Tuhan yang menjamah hatinya. Dan saya yakin pada saatnya Tuhan berkehendak, Tuhan akan membawa dia bertobat. Saudara, mari kita lihat pasal 13 ayat 48. Ini satu ayat yang penting karena apa, saudara? Berisi kental dengan teologi tentang keselamatan. Saudara perhatikan ayat 48. Saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Amin. Saudara perhatikan kata ditentukan Allah untuk hidup apa? Kekal. Dan berikutnya menjadi percaya. Saudara jangan dibalik, menjadi percaya kemudian ditentukan Allah untuk hidup kekal, bukan. Seorang yang sudah dipilih, ditetapkan, ditentukan untuk hidup kekal, dia yang menjadi percaya. Amin. Ini teologi keselamatan reform ada di jantungnya, ada di ayat 48. Nanti digaris bawahi kalau saudara kedup diskusikan. Ini menarik sekali. Saudara Paulus menyadari akan kebenaran ini, saudara. Dia yakin otoritas kedaulatan Allah di dalam keselamatan itu 100%. Manusia adalah alat, kita mengabarkan Injil adalah corong, itu adalah alat instrumen. Tuhan membuka hati manusia, Tuhan bisa menutup pintu-pintu kota-kota itu. Tuhan juga bisa membuka, dan saya yakin Tuhan hari ini masih membuka pintu itu. Tuhan masih membuka pintu anugerahnya. Tetapi pada satu hari kelak kalau Paulus sampai berkata dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-11. Segala lidah mengaku, segala lutut bertelut menyatakan engkau adalah Yesus adalah Tuhan. Ini nubuatan yang akan terjadi. Bahwa pada akhirnya semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Dan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak di dalam keselamatan, hari itu berseru, too late, sudah terlambat. Ini pintu anugerah. Sudah membaca Kejadian pasal yang 6 yang lalu berbicara tentang Nuh pada waktu Batra dibukakan pintu itu, pada waktu tertutup air bah datang. Saudara, tidak ada kesempatan lagi. Saudara, jangan kita tunda-tunda waktu untuk melayani Tuhan.
Tadi disebutkan oleh majelis, mari melayani Tuhan. Mari beritakan Injil. Mari kita bawa seisi rumah tangga kita untuk mencari dan menemukan kebenaran. Untuk menemukan dan mengalami anugerah Tuhan. Saudara-saudara, yang ketiga, Lydia sampai percaya, sampai pada iman di dalam Kristus. Lalu apa, saudara? Apa yang terjadi pada Lydia? Dia buka hati, Tuhan buka hati. Sekarang Lydia buka rumah, dikatakan. Dia buka rumahnya untuk apa, saudara? Untuk tempat penginjilan. Dia minta Paulus dan kawan-kawan masuk ke rumahnya, saudara. Oh, luar biasa. Kapan dan di mana? Pada waktu apa, saudara? Pada waktu langsung, pada waktu dia percaya kepada Tuhan di situ, saudara. Hari ini pada orang sering berkata, Pak, dia masih orang Kristen baru, jangan suruh melayani. Ya, pelayanan ada beberapa bidang, beberapa aspek, saudara. Tapi hati yang menggebu-gebu, hati yang menggelora, Roh Kudus yang membakar jiwanya, tidak bisa dipadamkan. Lydia kata, buka rumahku untuk tempat penginjilan. Buka rumahku untuk kedup. Untuk tempat berkumpul mempelajari firman Tuhan. Untuk tempat berPA mempelajari Alkitab. Untuk tempat untuk bersekutu bersama berfellowship. Lydia kata, buka, datang. Saudara, mari kita melihat spirit yang demikian. So what? Lydia hanya buka hati. Dia buka rumahnya. Dia buka resourcesnya, sumbernya, kekayaannya semua. Untuk apa? Untuk melayani. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kita boleh menyaksikan Lydia hari ini. Sungguh ini adalah sentuhan dan berkat anugerah Tuhan. Saudara, saya yakin saudara, di rumah Lydia ada para budak-budak. Ada pembantu-pembantu, ada pelayan-pelayan, seisi rumah di sana, saudara. Mereka tentunya imannya sederhana. Bukan seperti Lydia yang orang yang intelektualnya tinggi. Tetapi orang yang demikian diajak untuk dibaptis. Percaya, trust in the Lord Jesus Christ, dikatakan by grace. Saudara, hari ini kelas katekisasi dimulai. Nanti setelah kebaktian. Jadi saudara, ini untuk memudahkan kita. Jadi jam 10 saya Kingsway berbakti, saya ada kelas di atas. 1 jam kita belajar. Di situ dikatakan, tidak ada katekisasi langsung dibaptis ini. Saya pikir-pikir perlu kita pahami, saudara. Orang yang percaya akan melanjutkan seeking God, mencari kebenaran, mencari kehendak Allah. Pengertian, pengakuan percaya itu diikuti sebuah pengertian untuk mendalami kebenaran. Minggu lalu kita berkhotbah panjang lebar itu, yaitu berdasarkan Alkitab itu. Saudara sekalian, selesai baptis, selesaikah kita hidup kita? Enggak. Ada lanjutannya, melayani bersama, mencari kebenaran terus, hidup diperkaya, dan hati yang dibuka oleh Roh Kudus bekerja dalam hati seseorang. Pada waktu itu, saudara, hidupnya dipersembahkan, saudara. Inilah yang menjadi bagian daripada Lydia. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita bisa melihat seseorang yang mengalami betul-betul kelahiran baru, betul-betul imannya, ada satu perubahan di sana, saudara. Dan kita bisa melihat, saudara, perubahan ini bisa nantinya kita saksikan. Lydia termasuk anggota jemaat pertama di Filipi. Saudara perhatikan baik-baik di sini. Mereka ada di dalam pelayanan Paulus sampai gereja itu berdiri, saudara. Terus di ayat 16-18, kalau belum selesai bagian ini belum lengkap, saudara. Kepada siapa Injil itu diberitakan? Saudara, bagian yang kedua saya katakan sampai di ayat 18 saja atau ayat 19 nanti supaya sedikit lengkap, saudara. Yaitu ada perempuan yang menjadi perbandingan.
dari Lydia. Yaitu siapa dia? Ayat 16 kita perhatikan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ini anak remaja, teenager. Hamba perempuan ini diperkirakan budak ini usianya 14 tahun. Yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan dari belakang sambil berteriak berseru, orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat 19 saya sedikit tambahkan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Dan akhirnya Paulus masuk penjara. Saudara perhatikan di sini saudara ayat 16 saudara. Siapa yang disebut dengan budak, hamba perempuan? Dia anak remaja 14 tahun. Dan dikatakan di sana saudara, dia mempunyai roh tenung. Kalau di dalam bahasa Yunani ini jelas sekali, ini roh jahat. Ini adalah sebuah daripada spirit roh yang sangat dikenal pada waktu itu, pada waktu budaya itu. Adalah roh ular Titons. Itu roh ini adalah roh ular Titon ini dipercaya pada kebudayaan hari itu saudara sebagai pelindung kuil Apollo. Dan saudara sebagai pelindung Oracle David. Oracle yang dunia komputer tahu Oracle. Ya satu tempat kumpulnya orang-orang peramal-peramal begitu. Saudara perhatikan di sana saudara, ular piton ini dianggap dapat melindungi saudara. Ini roh yang ada dalam wanita 14 tahun ini. Oracle ini tempat orang bertenung meramal saudara. Memberikan sebuah ramalan-ramalan dan banyak orang yang memang sedang mencari saudara. Misalnya di dalam karier, ingin mencari kariernya bertambah. Biasanya pergi ke tempat peramal-peramal saudara. Ingin tahu keluarga masa depannya. Ingin tahu juga bagaimana masa depan daripada yang terjadi dalam hidupnya, prediksi-prediksi. Nah, saudara peramal-peramal itu saudara meramalkan, memprediksikan. Dan kadangkala ada betulnya saudara, kadangkala ada betulnya. Salah satunya perempuan ini saudara-saudara dirasuk oleh roh tenung seperti itu. Sehingga saudara ini dieksploitasi. Wanita ini kasihan sekali, dieksploitasi dengan dua. Pertama jelas setan di situ karena nanti Paulus mengusir menengking ini. Yang kedua dieksploitasi oleh tuan-tuan. Saudara, karena tuan-tuan dapat untung ketika ada orang-orang ingin tahu, ingin meramal masa depan, saudara dipanggilkan anak ini. Dua eksploitasi terjadi pada diri perempuan ini, saudara. Nah, saudara-saudara dikatakan biasanya orang yang dirasuk setan ini enggak kontrol diri lagi. Suka teriak-teriak, saudara, panik. Dan kita bisa memperhatikan ini dalam dunia okultisme saat ini masih terjadi. Dalam budaya Yunani, banyak orang percaya akan hal-hal seperti ini. Dan saudara perhatikan, saudara, orang yang suka cari tahu soal masa depan, soal perjodohan, soal pekerjaan, soal karier bisnis. Saudara, perempuan ini dengan prakteknya, saudara mendatangkan keuntungan. Saudara-saudara perhatikan saudara, kalau tadi Lydia adalah wanita seorang yang brilian, orang yang pandai, terpelajar, orang yang kaya, orang yang menyembah Tuhan dalam Yudaisme yang kuat.
Tapi yang menarik di sini, Lukas menempatkan di samping Ibu Lydia ada seorang wanita remaja 14 tahun yang miskin karena dia budak hamba. Gak punya apa-apa, hidupnya itu dieksploitasi oleh tuan-tuan yang mencari keuntungan, oleh setan dikatakan di sana. Dan saudara-saudara, budak ini tidak kenal Tuhan. Tapi yang menarik sekali, saudara membaca ayat-ayat ini sedikit membingungkan. Ketika ia mengikuti Paulus dari belakang, dia berkata, orang-orang inilah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Saudara-saudara, Pak Joni, ini kan kalimat yang benar, ini kan Alkitabiah. Hati-hati, saudara. Saya ingat jadi perkataan Lucifer. Mari kita perhatikan Yesaya 14 ayat 14. Yesaya 14 ayat yang ke-14. Saudara perhatikan, sudah ketemu di Yesaya 14 ayat ke-14. Ya, kita baca bersama-sama supaya jelas. 1, 2, 3. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Siapa ini? Malaikat yang brilian, malaikat yang penuh talenta, malaikat yang namanya Lucifer. Pernah mengatakan, aku hendak menyamai dia yang maha tinggi. Jadi persoalannya adalah motivasi, tujuannya. Dan Paulus itu ada seorang yang peka hatinya, peka rohaninya. Ketika wanita ini berteriak, ini hamba Allah yang membawa berita dari Allah yang maha tinggi untuk keselamatan. Paulus tahan-tahan, menarik sekali ya, beberapa hari nggak diapa-apain, nggak ditegur. Saya lihat memang Paulus orang yang berhikmat. Hari itu dia nggak mau berhadapan secara kontroversial. Dia tidak frontal langsung. Dia perlu waktu, timing yang tepat. Dia tahu karena tujuannya ada pengabaran Injil ini harus diterima secara kontekstual hari itu. Dia tahu kapan harus menegur seseorang. Dan hari itu sudah enggak tahan lagi dikatakan. Sudah enggak tahan lagi Paulus kadang diam. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Apa yang terjadi saudara-saudara? How dia bisa bertobat? Dikarenakan ditengking di situ. Keluarlah roh itu. Dan Alkitab menyaksikan Paulus melayani budak yang miskin, yang tidak mengenal Allah. Kalau tadi dia melayani orang yang sungguh-sungguh ada di daerah-daerah, di tempat sinagog, di tempat rumah sembahyang, sekarang di tempat dunia yang gelap, Paulus juga memberitakan Injil. Saudaraku, di situ kita bisa melihat, saudara. Kalau sudah memperhatikan bersama-sama, ketika Paulus melakukan perkara ini, saudara, dan dia melihat, saudara, ada seorang anak yang perlu dikasihani karena dia dikuasai setan. Dia tengking di situ. Perkataannya benar, tetapi dia tahu tujuannya, motivasinya. Apa yang menjadi tujuan? Ingin menyamai Allah dan ingin membawa Paulus dan Silas supaya mengikuti seperti apa yang setan katakan. Saudara, hati-hati hari ini. Setan itu justru juga bisa menggunakan firman Allah. Dan kita perlu hati-hati. Hidup kita peka rohani. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia mau taat. Dia tidak mau menyamai Allah, bahkan ingin seperti Allah. Saudara. Dia tidak mau mencari kemuliaan Tuhan. Kalaupun dia berhasil memimpin gereja, dia menjadi seorang pemimpin majelis yang baik. Tetapi ingat saudara-saudara, itu semuanya anugerah Tuhan. Kita ini adalah alat saudara-saudara. Gereja Tuhan di tengah zaman harus menyadari saudara-saudara. Dan perempuan itu apa yang terjadi setelah dia percaya? Yang jelas dia dibebaskan. Dibebaskan dari eksploitasi dari setan maupun dari tuan-tuan itu. Dipulihkan artinya. Apa yang terjadi? Hari itu hubungan dengan Tuhan, manusia batinnya, manusia lahirnya, seluruhnya seutuhnya, status hidupnya, spiritualnya, dengan status sosialnya dipulihkan, dikatakan di sana. Dibebaskan.
keluarlah roh itu. Paulus melayani bukan hanya kepada kaum intelektual, tetapi kepada seorang yang tidak mengenal Tuhan, yang bodoh, yang miskin sekalipun. Itu pun dimenangkan bagi Kristus. 3 hal yang kita bisa bawa pulang hari ini. Injil adalah untuk segala macam orang. Semua macam orang, semua orang membutuhkan keselamatan. Semua orang membutuhkan, orang yang baik, orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang jahat dan seterusnya membutuhkan Injil. Dan yang kedua, mari kita menginjili. Lydia mewakili kaum intelektual dengan kognitifnya, dengan intelektualnya, yang seringkali mencari bukti, evidence dia bisa diinjili. Tapi ingat, Injil juga ditekankan ada tipe manusia yang bukan hanya menuntut bukti, tetapi menekankan experience. Experiential itu adalah seorang yang menekankan pengalaman seperti Buddha ini. Aku mau mengalami dan Tuhan memberikan suatu pengalaman. Dia dilepaskan dari kuasa jahat. Pengalaman ini ada tipe-tipe orang-orang yang demikian. Aku mau percaya kalau aku sudah mengalami. Dan Tuhan memberikan. Dan yang ketiga, tipe yang ketiga. Bukan orang yang berintelektual, orang yang mengalami juga. Tetapi orang yang mau mencari bukti konkret. Mana kenyataannya? Mana buktinya? Ini zaman pluralisme, ini zaman postmodern yang saya sebutkan hari ini, banyak orang seperti itu. Orang yang mau konkret. Orang pragmatis. Yang nyata-nyata saja, orang Kristen baiknya apa sih? Itu yang menjadi penekanan selalu. Mari kepada orang-orang yang ketiga ini, Injil disampaikan dengan fleksibel. Kita belajar dari firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Injil itu Roh Kudus membakar hati manusia. Menggairahkan orang percaya untuk mengabarkan Injil. Kiranya Tuhan ini boleh menolong kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan salah satu jemaat yang ada di Filipi, 2 wanita ini yang menjadi contoh kesaksian yang indah. Selamat mengikuti khotbah surat Filipi yang akan datang. Mari kita belajar lebih dalam. Tuhan memberkati. Amin.